nomor ayat 6. Liyudilla an sabilillahi, lafat an sabilillahi. Tadi membacanya ansabi, kalau membacanya nunnya masih terbaca jelas. Nah, di sini bacaan ikhfa, nunnya disamarkan. Ansabilillahi, ansa bukan an, meskipun ditahan an, tapi itu nunnya masih terdengar jelas, terbaca izhar. Nah, jadi nunnya disamarkan. Ansabilillahi. Cara membuat samar, kalau kita izhar, ini ujung lidah, ini nempel. Kan nun itu kan n. Cara mengucapkan n ini kalau ujung lidah nempel an, in, un. Nah, itu kalau membaca izhar an, in, un pasti ujung lidah nempel. Nah, untuk membuat ikhfa sehingga menjadi samar ini direnggangkan. Nah, itu ikhfa. Jadi ditarik sedikit, direnggangkan. Kalau nempel plek itu izhar. Meskipun ditahan 2 harokat an itu izhar itu. Karena n-nya jelas. Nah, jadi bukan ansabi tapi ansa. Nah, saya sering menyebutkan seperti kalau ujung lidah kita sakit, sariawan, nah itu kan nggak berani nempelin. Nah, ketika seperti itu kurang lebih bacaan ikhfa, jadi tidak terlalu nempel. Baik, itu ayat ke-6. Berikutnya ayat ke-12. Di penghujung ayat 12. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tadi kesalahannya di mana? Ya, tadi terbaca ghaniyun. Nah, yang betul ghaniyun. Bukan ghaniyun tapi ghaniyun. Lo itu kan bertasdid. Nah, ingat huruf bertasdid yang ditahan huruf apa, Pak? Nun atau mim. Nah, nun atau mim. Kalau wawu bertasdid, ya bertasdid, lihat dulu sebelumnya. Kalau sebelumnya ada nun atau tanwin berarti ditahan. Tapi kalau sebelumnya bukan nun mati, bukan tanwin, maka tidak ditahan. Nah, seperti ini, ghaniyun, ghaniyun, bukan ghaniyun. Bedakan dengan yang baris atasnya. Baris atasnya apa? Wa may yashkur. Nah, pas diaknya itu ditahan. Bukan karena tasdidnya, tapi karena sebelumnya ada nun mati. Nah, jadi kalau nun atau mim yang bertasdid selalu didengungkan, selalu ditahan. Tapi kalau wawu bertasdid atau ya bertasdid, lihat huruf sebelumnya, nun mati atau tanwin, nah itu baru ditahan. Nah, selain itu yang bertasdid tidak ditahan. Mau huruf lam, mau huruf ba, huruf, pokoknya selain itu tadi tidak ada yang ditahan. Nah, biasanya yang sebagian orang salah itu ketika menyebutkan lam bertasdid. Illa misalnya. Nah, tidak jarang orang membacanya illa. Nah, ini harusnya illa, biasa illa, bukan illa. Baik, satu lagi. Ayat ke-15. Di ayat 15 ada lafadz yang berbeda bacaannya dengan umumnya bacaan yang hurufnya serupa. Di ayat 15 kira-kira pada lafadz yang mana? Saya ambil 2 baris terakhir dari wattabi sampai akhir ayat. Ada bacaan, ada lafadz yang cara membacanya beda dengan pada umumnya. Dari wattabi sampai ta'malun. Lafadz apa, Pak? Apa?
Ilayya bukan. Saya kurangi satu baris saja dari wattabi sampai ujung kiri unabbiukum. Nanti kalau belum ketemu saya kurangi lagi, Pak. Marjukum masih normal. Masih normal. Apa? Ya, man anaba. Di mana pengecualiannya atau di mana kekhususannya? Pada mannya atau anabanya? Anaba. Tepatnya pada huruf yang mana? Na. Kenapa dengan na? Kenapa? Penjelasannya bagaimana? Biasanya kalau ada lafadz ana tidak berhenti, nanya dibaca pendek. Wala ana abidum ma, itu contohnya di surat Al-Kafirun. Wama wala ya. Wala ana abidun wala ana. Nah, di surat Al-Kafirun membacanya apa nih? Nanya panjang apa pendek? Pendek. Wala ana a. Padahal tulisannya sama persis dengan lafadz anaba. Tapi kenapa yang ini, yang anaba kok tidak dibaca anaba? Nah, jadi kaidah umumnya setiap lafadz ana di dalam Al-Quran, kalau tidak berhenti nanya dibaca pendek, kalau berhenti dibaca panjang. Ya. Jadi kaidah umumnya ana di dalam Al-Quran kalau berhenti, kalau tidak berhenti na-nya dibaca pendek. Kalau berhenti dibaca panjang. Nah, tapi ada ana yang tidak berlaku hukum itu di dalam Al-Quran. Apa yang tidak berlaku di dalam Al-Quran? Satu, lafadz anaba. Nah, yang ini. Maka jangan dibaca anaba. Kemudian anabu. Anabu, nanya tetap dibaca panjang. Kemudian anasia. Anasia. Nah, bukan bahasa Sunda ya. Juga anamila. Nah, jadi kaidah umumnya dalam Al-Quran, lafadz ana kalau tidak berhenti nanya dibaca pendek. Kecuali ada lafadz ana yang nanya tetap dibaca panjang. Anaba, anabu, anasia, dan anamila. Nah, maka kalau dilanjutkan penjelasannya, ana yang berlaku pada hukum ketika tidak berhenti dibaca pendek, ketika berhenti dibaca panjang, ana yang artinya saya. Nah, maka di dalam Al-Quran ana yang artinya saya dikasih tanda lingkaran lonjong. Lingkaran lonjong. Nah, ini lingkaran lonjong namanya apa? Mereview. Sifrun mus. Nanti ulangan keluar nih, Pak. Sifrun mustatilun. Sifrun mustatilun. Nah, jadi lingkaran lonjong, lingkaran panjang. Mustatilun. Kalau yang begini namanya apa? Sifrun mustadirun, lingkaran bulat. Nah, jadi ana yang berlaku ketika berhenti dibaca panjang, ketika tidak berhenti dibaca pendek, ana yang artinya saya. Nah, kalau empat lafadz ini, lafadz ana ini bukan ana yang artinya saya, tapi ini memang satu kata, anaba, anabu, anasia, anamila. Semua ana yang di empat kata ini bukan yang artinya saya,
tapi bagian dari satu kata. Nah, jadi satu apa ini? Anaba, kemudian apa lagi? Anabu, anasia, anamila. Lagi satu. Anaba, anabu, anasia, anamila. Coba. Satu apa? Anabu, Anaba dulu diurut. Anaba, anabu, anabila, anasia. anabila, anamila. Anamila. Yo, lagi. Anaba, anabu, anasia, anamila. Ya, terus. Anaba, anabu, anasia, anamila. Ya. Lanjut. Anaba, Kalau hafal, dihafal saja kalau hafal. anabu, anasia, anamila. Ya. Anaba, 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 anabu, anasia, anamila. Ya, terus. Anaba, anabu, anasia, anamila. Ya. Saya hapus satu. Yuk, kita baca bersama dari yang pertama satu. Anaba, Anabu, anasia, anamila. sekali lagi. Anaba, anabu, anasia, anamila. Saya hapus yang bawah. Dari Anaba, 1, 2, 3. Anaba, anabu, anasia, anamila. Sekali lagi. Anaba, anabu, anasia, anamila. Ya, saya hapus. 1, 2, 3. Anaba, anabu, anasia, anamila. Sekali lagi. Anaba, anabu, anasia, anamila. Ya. Anggap saja ini ada tulisannya. 1, 2, 3. Anaba, anabu, anasia, anamila. Sekali lagi. Anaba, anabu, anasia, anamila. Oke, sekarang satu orang satu kata dari sini. Anaba, Anabu, Anasia, anamila. Ya. anaba, anabu, Anasia, anamila. anaba, anabu. Ya, baik, cukup. Silakan kalau ada yang ditanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Anaba tadi artinya apa tadi? Anaba menerima tobat kalau tidak salah ya. Anaba menerima tobat, yang menerima pelakunya satu orang. Kalau anabu, anaba satu orang pelakunya. Kalau anabu pelakunya banyak, jadi jamak. Gitu. Kalau anasia, kalau tidak salah jamak dari anas. Anas manusia, jamaknya anasia. Kalau anamila itu kalau nggak salah ujung jari-jari, gigit jari kalau nggak salah. Nah, jadi 4 kata itu anaknya tetap dibaca panjang. Bahkan tidak boleh berhenti pada kata ana. Karena nanti huruf sesudahnya jadi ketinggalan. Kalau di Al-Quran artinya apa Ustaz? Dan ikuti jalan orang yang kembali kepada. Kenapa? Kalau di Al-Quran yang tadi anaba tadi. Anaba? Wattabi sabila man anaba ilaihi, itu terjemahannya Ustaz. Man anaba, orang yang kembali berarti. Anaba. Mana tadi ayat berapa ya? 15 Ustaz. Ayat 15. Wattabi, dan ikutilah sabila, jalan man, jalannya orang, anaba yang kembali. Kembali di sini bisa bermakna taubat. Anaba ilayya, orang kan tunggal tuh. Anaba yang kembali ilayya kepadaku. Kalau anabu orang tapi jamak. Nah, tandanya jamak ada waw alif. Ada waw alif di penghujungnya. Kembali atau bertobat. Orang yang bertobat, orang yang kembali kepada Allah. Ada lagi yang ditanyakan? Terakhir kita tadabbur ayat. Tadi ada tentang Al-Quran. Di ayat ke-27. Ya, yang ada artinya dibacakan. Antum, Mbak.
ayat 27. Ya, itu boleh. 27. Dan seadanya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya. Niscaya tidak akan habis-habisnya diteruskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan luasnya ilmu Allah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Jadi kalau misalnya ini bumi. Di bumi itu kan ada pohon-pohon. Ya, ini bumi ada pohon-pohon. Semua pohon ini oleh Allah dijadikan sebagai pena, pulpen. Semua pohon dijadikan oleh Allah sebagai pulpen. Kalau orang nulis pakai pulpen, tintanya itu air lautan. Nah, ini apa lautan ya? Lautan ini tinta. Min syajaratin, pohon itu menjadi pulpennya, wal bahru, dan lautan itu menjadi tintanya, Ini seandainya ditambahkan sab'atu abhurin, 7 lautan lagi, berarti 7 bumi. Ya. Sampai air lautan 1 dan 7 jadi 8 lautan itu manafidat kalimatullah. Sampai tinta dari 8 bumi ini lautannya sampai kering untuk mengkaji Al-Qur'an. Al-Qur'an belum tuntas untuk dikaji. Nah, jadi untuk menunjukkan luasnya ilmu Allah, seandainya seluruh pohon di bumi itu dijadikan pulpen, kemudian air laut itu menjadi tinta, habis ini 1 lautan 1 bumi ini ditambahkan 7 bumi plus lautannya sampai kering, itu belum tuntas ilmu Al-Quran ini dibahas. Nah, makanya kata Imam As-Suyuti, ilmu yang terlahir dari Al-Quran ini di zaman itu berabad-abad yang lampau ada sekitar 70 atau 80 jenis ilmu. Itu zaman itu, sekian abad yang lampau di zaman Imam As-Suyuti. Bagaimana di zaman sekarang? Nah, ilmu apa saja dari Al-Quran ini? Ada ilmu yang membahas tentang ibadah, maka ada ilmu fikih. Ada ilmu yang membahas ayat-ayat tentang akidah, ada ilmu tauhid. Ada ayat-ayat tentang akhlak, maka ada ilmu adab, ilmu tasawuf. Ada ayat-ayat ini ada ilmu tentang keluarga, ada ilmu tentang kemasyarakatan, ada ilmu tentang pemerintahan, ada ilmu tentang berbisnis, berdagang, dan lain sebagainya. Nah, seandainya itu semua dikupas sampai habis tinta itu, maka tidak akan habis Al-Quran itu dibahas. Termasuk diantaranya adalah yang sedang kita pelajari ini, belajar tajwid, belajar tahsin. Ini hanya salah satu dari ilmu itu yang ada. Nah, ilmu tajwid, ilmu tahsin hanya mempelajari dari cara membaca yang benar. Belum lagi bagaimana menulis huruf yang benar dari Al-Quran. Ada ilmu Rosam Usmani. Belum lagi dari segi keindahan tulisannya, ada namanya ilmu khot atau ilmu kaligrafi dan lain sebagainya. Yang sedang kita pelajari baru satu ilmu, yaitu ilmu tajwid. Nah, namun demikian intinya kita terus belajar, jangan hanya karena baru satu ilmu belum kelar-kelar. Nah, ini sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Makanya orang belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak ayunan sampai masuk ke liang lahat kita terus belajar sesuai dengan kemampuan kita. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.